Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas Spoiler Zero Season 2 part 15,5 yang berisi Emilia berhasil menyelesaikan seluruh ujian dan pertarungan antara Roswaal dan Ram. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Kejadian ini terjadi bersamaan saat Subaru sedang menyelesaikan masalah di Mansion. Di sisi lain, Emilia dan Ram melanjutkan tugas mereka masing-masing. Setelah mendengar permintaan Ram, Emilia kini memasuki ujian makam untuk melanjutkan ujian makam tahap kedua. Merasakan sensasi tidak mengenakan, Emilia tahu itu adalah pertanda dirinya akan tertarik ke dalam ujian tahap kedua. Tiba-tiba terdengar bisikan, hadapilah masa depan yang tidak seharusnya terjadi. Tiba-tiba Emilia tersadar di sebuah ruangan. Terlihat seorang wanita menggunakan apron. Wanita itu adalah Fortuna, bibi Emilia. Melihat sosok perempuan yang familiar baginya, seketika Emilia lalu memuji penampilan Fortuna dengan berkata, "Ibu, kau sangat cantik." Mendengar respon yang tidak biasa dari Emilia, Fortuna berpikir itu pasti ulah Ark yang mengajarkan Emilia kata-kata pujian manis. Mengira Emilia kurang tidur dan setengah sadar, Fortuna lalu meminta Emilia membasuh wajahnya di sungai. Mengangguk setuju dengan perintah ibu angkatnya, Emilia kemudian segera keluar rumah dan berjalan menuju sungai. Dalam perjalanan menuju sungai, seluruh penduduk desa Elf menyapa dan berbicara kepada Emilia. Mayoritas penduduk desa Elf memuji kecantikan Emilia dan ada juga yang meledek sambil tersenyum dengan berkata, "Karena kau kesiangan, pasti Fortuna menyuruhmu untuk membasuh wajah di sungai ya." Membalas komentar penduduk desa Elf, Emilia balas menyapa dengan hati riang. Sesampainya di sungai, terlihat pemuda Elf berambut pirang baru saja selesai mandi. Dia adalah Ark. Terkejut menyadari kehadiran Emilia, Ark akhirnya terpeleset ke sungai menjadikannya basah kembali. Ark menggerutu karena kedatangan Emilia yang tiba-tiba. Emilia kemudian berkata, "Aku kesini untuk mandi, bolehkah aku melompat ke sebelahmu?" Tapi Ark melarang Emilia melompat. Emilia lalu menyuarakan kecewaannya dengan berkata, "Kenapa tidak? Bukankah kita sudah seperti saudara?" Sambil menutupi wajahnya yang memerah, Ark sendiri menganggap Emilia lebih dari saudara. Setelahnya, Emilia tetap terjun ke sungai untuk menyegarkan dirinya. Untungnya, Ark membawa handuk lebih yang kemudian diberikan kepada Emilia. Berterima kasih atas perlakuan baik Ark. Namun, Emilia tiba-tiba merasa ada yang tidak normal. Seingatnya, saat dia kecil, dia tidak pernah memanjangkan rambutnya. Dengan segera, Emilia melihat pantulan dirinya di balik sungai. Terlihat penampilan Emilia dewasa. Merasa ada yang tidak beres dan janggal, Emilia kemudian mengembalikan handuk Ark dan segera berlari menuju kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Fortuna segera menyerukan kebingungannya kepada Emilia dengan berkata, seingat Fortuna, dia hanya meminta Emilia untuk membasuh wajah. Emilia kemudian berkata, "Maafkan aku ibu, tadi aku setengah sadar." Menerima pengakuan Emilia, Fortuna kemudian meminta Emilia segera ke kamar untuk mengeringkan dirinya dan segera mengganti pakaiannya yang basah. Sesudah mengikuti perintah ibunya, Emilia segera menengok ke arah meja makan. Terlihat sosok yang familiar, dia adalah Geus. Tersenyum melihat ekspresi terkejut Emilia, ternyata Fortuna memang sengaja menyembunyikan kehadiran Geus agar tidak disadari oleh Emilia. Tak lama kemudian, mereka bertiga lalu menyantap sarapan yang telah disajikan oleh Fortuna. Geus kemudian memuji kelezatan makanan yang disajikan oleh Fortuna. Melihat keduanya tampak serasi, Emilia kemudian mengisengi mereka berdua dan meminta Geus untuk tinggal di sana untuk menemani Fortuna. Mendengar perkataan Emilia, itu membuat Fortuna dan Geus saling malu-malu. Melihat suasana bahagia di sekitarnya, Emilia lalu meminta izin untuk kembali ke kamarnya dan meminta Fortuna dan Geus untuk sarapan terlebih dahulu. Sesampainya di kamar, Emilia melihat ke arah cermin dan mendapati bayangan Echidna terpantul di dalam cermin itu. Echidna kemudian memprovokasi Emilia dan bertanya apakah Emilia tenggelam dalam kebahagiaan dan membuatnya lebih memilih dunia ini. Dengan tenang, Emilia berkata, "Tapi dunia itu tidak ada." Dan bertanya kenapa Echidna sangat tidak menyukai dirinya. Membalas pertanyaan Emilia, Echidna lalu menjawab, Emilia termasuk dalam 3 orang yang sangat dibencinya. Bersikap tenang menghadapi cercaan Echidna, Emilia mengatakan dia sadar dia lemah dan tidak pandai. Namun di akhir perbincangan itu, Emilia berterima kasih kepada Echidna karena telah memperlihatkan dunia bahagia itu kepadanya. Respon terima kasih Emilia, terlihat Echidna hampir menangis dan berkata dia benar-benar membenci Emilia. Seketika dunia memudar menandakan Emilia berhasil menghadapi ujian tahap kedua.
bergegas keluar makam, namun apa yang dilihat Emilia adalah penduduk desa Sangtuari bersama Lewas sebagai perwakilan mereka. Lewas lalu menyampaikan kepada Emilia, seluruh penduduk Sangtuari telah mengetahui rencana Roswal. Mereka kemudian mempercayakan nyawa mereka di tangan Emilia. Menjawab permintaan Lewas beserta penduduk Sangtuari, itu semakin membulatkan tekad Emilia untuk menyelesaikan ujian ketiga demi membebaskan Sangtuari. Emilia lalu masuk ke dalam makam untuk menghadapi ujian ketiganya. Masuk ke dalam ruangan makam, terdengar bisikan, hadapi bencana yang akan datang. Beralih fokus, terlihat Ram dan Roswal berada di padang rumput tak jauh dari rumah lama Garfield dan Frederica. Ram mengatakan tujuannya berada di sana untuk membakar delusi dari Roswal. Tersenyum mendengar pernyataan Ram, Roswal teringat isi kontrak rohnya dengan Ram. Kontrak itu berisi, bila kejadian terjadi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab, Ram harus menyerahkan hidup dan melayani Roswal seumur hidupnya. Dan bila kejadian tidak terjadi sesuai dengan kitab, Ram bebas melakukan apapun kepada Roswal. Roswal lalu mengeluarkan kitab hitam dan membelai kitab hitam itu, dan memprovokasi Ram dengan berkata, "Pasti sangat menyakitkan bagimu, karena terpaksa melayani biang keladi penghancur desamu, bukan?" Merasa emosi semakin berkecamuk, karena masing-masing yakin dengan hasil kontrak yang berbeda, dimulailah pertarungan antara Oni dan penyihir itu. Ram menggunakan tongkat sihirnya mengeluarkan sabit angin yang dengan mudah dihindari oleh Roswal. Seketika Roswal langsung menggerakkan lengannya dan menciptakan 3 bola api berwarna biru, merah, dan hijau. Bola biru menciptakan pilar api, bola merah membentuk bara api, dan bola hijau seketika berubah menjadi ular api berwarna hijau yang membakar rumputan di sekitar area pertarungan mereka. Roswal lalu mengejek Ram, mustahil Ram dapat membunuhnya dalam kondisi tanpa tanduk. Bila Ram ingin membalas dendam atas penghancuran desa yang didalangi oleh Roswal. Roswal berkata seharusnya Ram dapat menunggu sampai kontrak itu benar-benar sudah tercapai. Menggelengkan kepala menjawab pernyataan Roswal. Ram berkata tidak ada hubungannya dengan balas dendam. Ini semua Ram lakukan karena perasaan cintanya ke Roswal. Roswal berspekulasi, itu hanya tipu muslihat Ram karena tidak mampu menyerang fisik, jadi Ram memilih menyerang secara mental. Tak senang mendengar perkataan Ram, Roswal lalu menghentakkan kaki dan menyerang Ram dengan seluruh sihir apinya. Akan tetapi sebelum api itu menyentuh Ram, Roswal seketika menghentikan serangannya itu dan segera menangkap tubuh Ram yang hampir jatuh ke tanah. Roswal kemudian bertanya apakah Ram tidak ingin membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan seluruh desa iblis. Sambil tersenyum, Ram berkata dia sudah lama melupakan balas dendam itu. Semua karena perasaan cintanya jauh lebih berarti dibanding balas dendam. Dengan segera, Ram merapalkan sihir angin Elfula, menciptakan kabut asap yang membuat Roswal menjadi waspada. Mengerahkan seluruh mana yang dimilikinya, Ram lalu meraih buku yang berada di dada Roswal dan melemparkan buku itu ke kobaran api hijau yang dibuat oleh Roswal beberapa waktu lalu. Frustasi melihat kitabnya terbakar hangus dan tidak senang dengan tindakan pemberontakan Ram, Roswal lalu melemparkan sihir bola api ke arah Ram. Fokus kini beralih kembali ke Emilia yang memasuki makam untuk menghadapi ujian ketiga. Terdengar bisikan, hadapi bencana yang akan datang. Emilia sadar di ujian ketiga membuat Emilia hanya dapat menonton tampilan kejadian. Tiba-tiba ditampilkan banyak adegan asing yang belum pernah Emilia rasakan. Dari Emilia bersimbah darah sampai tampilan 2 anak berada di sisi tebing berucap dia adalah pahlawannya. Banyak tampilan kejadian yang tidak Emilia ketahui dari mana datangnya. Seketika dunia berubah putih dan terlihat bukit hijau. Dan juga terlihat meja serta perlengkapan minum teh berada di atasnya. Merasa tidak boleh membuang-buang waktu, Emilia lalu menaiki bukit itu dan bertanya-tanya mengapa tidak ada orang di sana. Tiba-tiba seorang wanita dengan aura kuat muncul dan berkata dengan nada suara lemas. Dia tidak berniat menyakiti Emilia. Wanita itu adalah Sekhmet, penyihir kemalasan. Sekhmet berkata, dia di sana untuk menyampaikan pesan. Kepingan kejadian yang dilihat di ujian ketiga dapat saja terjadi dan dapat juga tidak. Emilia meneguhkan tekadnya dan berkata, tidak peduli masa depan buruk apa yang menghalanginya. Selama ada orang-orang yang mendukungnya, dia akan terus menyelesaikan masalah itu. Mendengar jawaban Emilia, Sekhmet tertawa dan berkata Emilia telah lulus dari ujian ketiga. Pada dasarnya ujian ketiga membuat penantang depresi melihat kejadian terburuk yang mungkin terjadi di masa depan. Namun karena Emilia justru yakin dia dapat mengatasi itu, dengan otomatis Emilia sudah menjawab permasalahan ujian ketiga. Sekhmet lalu berpesan setelah Emilia sadar dari ujian, dia harus membuka pintu di dalam makam untuk menonaktifkan penghalang di Sangtuari. Setelah sadar, Emilia dengan segera menghampiri pintu yang Sekhmet katakan.
Dan ketika pintu itu dibuka, terlihat wanita berpenampilan seperti Echidna namun memiliki fisik yang lebih dewasa. Merasakan aliran mana dari peti itu, Emilia lalu menonaktifkan barrier dengan mengganggu aliran mana yang berpusat pada peti itu. Berhasil menonaktifkan algoritma barrier Sanctuary, Emilia lalu bergegas keluar makam. Akan tetapi, Emilia semakin dibuat terkejut melihat badai salju berkecamuk di area Sanctuary. Terlihat 6 kereta naga menunggu di depan reruntuhan. Di sana terdapat setengah penduduk desa Arlam dan seluruh penduduk demi-human di Sanctuary. Berlari menuju para pengungsi itu, Emilia mengetahui ternyata mereka semua telah diarahkan oleh Otto untuk kembali ke Sanctuary untuk mengevakuasi penduduk demi-human bila kondisi sudah kondusif. Karena Emilia sudah menonaktifkan barrier Sanctuary, dengan segera Emilia meminta seluruh pengungsi itu berlindung dalam reruntuhan makam. Berbicara kepada Lewis, Emilia mengetahui bahwa Roswaal yang mendalangi turunnya salju untuk menarik kedatangan Great Rabbit menuju Sanctuary. Khawatir dengan kondisi Ram, Emilia lalu meminta Lewis untuk mencari posisi mereka. Fokus kembali ke Roswaal beberapa waktu lalu. Terbawa emosi, Roswaal menyesali perbuatannya yang menyerang Ram tanpa pikir panjang. Merasa dunia tidak ada artinya lagi, Roswaal lalu menguras seluruh mananya dan merapalkan sihir Ultimillion, yang seketika menurunkan salju dengan lebatnya di area Sanctuary. Berhasil menemukan keberadaan Roswaal dan Ram, Emilia mencoba menyemangati Roswaal dan berkata dunia masih belum berakhir, dan Ram masih dapat diselamatkan. Akan tetapi, Roswaal yang kehabisan mana tetap meyakini bahwa dunia telah berakhir. Mengetahui tidak banyak waktu tersisa, Emilia lalu meminta Lewis beserta klonnya untuk membawa Roswaal dan Ram kembali ke reruntuhan makam. Sesuai prediksi, Great Rabbit telah tiba di Sanctuary. Untungnya, seluruh penduduk dapat segera dievakuasi menuju reruntuhan makam. Menggantungkan nyawa mereka di tangan Emilia, Emilia terus-menerus merapal sihir Huma. Tombak es tanpa henti menerjang kumpulan Magic Beast berbentuk kelinci itu. Nah, sekian pembahasan spoiler part 15,5 dan kelanjutan pertarungan Emilia berlanjut di pembahasan spoiler part 16. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!